Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Fauzia, mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan mengulang kembali atau mereview materi yang sudah dibahas hari ini oleh dosen pengampu yang terhormat Ibu Haji Ratu Suntiah. Di sini kami membahas tentang dinasti peradaban Bani Umayyah. Nah, eh, Nah, di sini kita tahu ya bahwa Bani Umayyah itu adalah lanjutan dari Khulafaur Rasyidin gitu. Ketika tahkim pada perang Siffin sudah sah dan pihak Ali bin Abi Thalib yaitu Abu Musa al-Asy'ari bermusyawarah. Nah, di sini tiba-tiba ada Amr bin As dari bagian Muawiyah. Beliau memutarbalikkan fakta. Jadi beliau itu licik ya karena seorang yang bergelut di dunia politik gitu. Nah, mereka bilang bahwa membalikan fakta dengan penurunan Ali kemudian menaikkan Muawiyah bin Abu Sofyan gitu. Nah, dinasti Muawiyah itu demokratis ya. Jadi pemerintahannya itu demokratis, namun menjadi monarki. Kenapa? Karena ada yang mengusulkan Yazid bin Muawiyah untuk menjadi putra mahkota. Nah, kemudian Muawiyah pun mungkin mengiyakan dengan usulan tersebut dan Muawiyah memberi peraturan bahwa bagi siapa saja yang tidak membaiat maka akan dipenggal. Jadi seluruhnya harus membaiat putranya gitu. Nah, Muawiyah ini berdiri selama kurang lebih 90 tahun dan dipimpin oleh 14 khalifah. Kemudian dalam musyawarah tersebut akhirnya berdirilah Muawiyah. Eh, dalam Muawiyah ini ada mengalami Arabisasi yang memiliki pastinya ada efek positif dan juga ada efek negatif. Nah, contoh Arabisasi yang terjadi pada masa Muawiyah itu pertama ada pejabat di lingkungan Umayyah itu harus orang Arab. Jadi buat Muawiyah, buat orang-orang yang bukan non Arab itu nggak boleh jadi pejabat di lingkungan Muawiyah gitu. Nah, kemudian kedua, bahasa Arab itu dijadikan bahasa resmi di seluruh wilayah Umayyah. Efeknya akhirnya sekarang bahasa Arab itu jadi bahasa peringkat kedua ya setelah bahasa Inggris gitu. Kemudian ketiga, memperlakukan mata uang dinar dan dirham. Keempat, tentara juga harus dari bangsa Arab gitu. Nah, dari efek yang tadi ya Arabisasi ini akhirnya ada tadi yang di poin kedua kan menjadikan bahasa Arab itu bahasa resmi. Akhirnya ada bahasa yang hilang. Contohnya di Mesir. Mesir itu bahasanya awalnya bahasa Kibeti. Kemudian Persia juga bahasa Kaldani. Tapi karena udah jadi resmi bahasa Arab, bahasa dua ini hilang di dunia gitu. Kemudian ada juga perkembangan administrasi di Muawiyah ini luar biasa ya, dari mulai kepala negaranya, khalifahnya, kemudian hingga bawahannya ada wizaro, ada alkitab, ada qadi gitu, ada yang lain-lain juga. Nah, kemudian kebudayaan Islamnya juga luas. Di masa ini pembukuan ilmu dimulai. Kemudian ada pembagian ilmu juga. Terus ada dalam pembukuan ilmu ini ada karya Kitab Al-Aqsa. Ini adalah oleh ditulis Umayyah Muhammad bin Hussein. Nah, dia ini tinggal pada masa Umayyah gitu. Nah, selain itu ada juga Cordova. Cordova itu kota peradaban Islam. Ada kota lama Andalusia yang panjangnya hampir 24 mil. Kemudian ada kota-kota street Cordova. Itu ada Ajahiro, ada Granada, ada Alhambra. Kemudian terakhir Cordova itu pusat kemajuan arsitektur Umayyah pada masa itu. Nah, tapi ya perlu diingat gitu bahwa pada masa Umayyah ini banyak sekali pertentangan dan diganggu oleh kaum Khawarij gitu. Dimulai dari pertentangan suku tradisional yaitu persaingan antara anggota Bani Umayyah karena tidak ada garis keturunan khalifah. Kemudian apa dari kaum Khawarij gitu yang mereka mengusungkan untuk membunuh Ali bin Abi Thalib atau Amr bin As dan juga Abu Musa al-Asy'ari ini gitu. Kemudian ada juga munculnya Bani Hashim. Nah, munculnya Bani Hashim ini didukung oleh kaum Syiah dan Mawali gitu. Kemudian mereka melakukan gerakan kudeta, akhirnya Umayyah jatuh pada tahun 750 Masehi oleh Abbasiyah yakni Abu Abbas As-Sofah dan akhirnya pada saat itu Abbasiyah berdiri, seluruh keturunan Muawiyah itu dibunuh, tidak boleh ada yang hidup gitu. Nah, akhirnya ada beberapa orang yang selamat dari keturunan Umayyah, mereka melanjutkan pemerintahannya itu di Andalusia. Nah, mereka di Andalusia eh, berjalan lebih lama, namun di Andalusia ini
mereka dihancurkan oleh raja-raja Kristen gitu, kayak ada Ratu Elizabeth, kemudian apa raja-raja lainnya gitu. Nah, ini materi yang hari ini dibahas, yaitu tentang dinasti Bani Umayyah ya, yang akhirnya diruntuhkan, kemudian berdirilah Bani Abbasiyah yang akan dijelaskan oleh materi selanjutnya. Nah, jadi apa ya? Jadi dari pembahasan ini membahas, membuka bahwa uh, dia luas gitu, dari pemerintah itu jadi berubah secara tidak langsung. Awalnya mungkin sistemnya dari Khulafaur Rasyidin, kemudian ke sistem Bani apa ya, Bani mungkin ya, karena keturunan jadi monarki juga, kerajaan dan sebagainya gitu. Nah, itu materi yang saya dapat dari hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.